Kembali kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من
سيدنا محمد صاحب الحج والعمرة سيدنا محمد صاحب الشهادة وصاحب الصلاة وصاحب الصيام وصاحب الحج وصاحب الزكاة وصاحب الشريعة والذي يبلغ لنا شريعة سيدنا محمد. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyambungkan kita untuk melangkah hadir ke majlis yang langsung berhubungan dengan rantai terkuat dengan sang pemimpin luhur yang dikenal sebagai Imam Kubah yang hijau, yaitu Sayyidina Muhammad. Setiap ziarah yang mengunjungi Madinah, melihat kanan kiri bangunan yang indah, melihat jalan yang mewah, melihat apapun yang ia lihat daripada pernak-pernik keindahan, namun ketika matanya terbentur pada kubah hijau Masjidin Nabawi, bergetarlah jiwa dengan mahabbah dan rindu pada Sayyidina Muhammad. Air mata tak tertahan memandang Kubbatul Khadra yang di bawahnya dimakamkan jasad Muhammad Rasulullah, yang selalu menjawab salam hamba yang bersalam kepada beliau. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan dalam salamnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, law qala idza qultumuha, jika kalian mengucapnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikannya kepada seluruh hamba Allah yang saleh di sama'i wal ardh. Semua hamba Allah yang saleh itu ucapan kalimatnya Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, artinya salam sejahtera bagimu, bagi kalian wahai hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Rasul, yang mengucapkannya itu, ucapan itu, salam itu disampaikan pada seluruh hamba Allah yang saleh di sama'i wal ardh, di langit dan di bumi. Menunjukkan hamba yang saleh itu bukan hanya di alam barzakh saja yang hidup atau di atas dunia yang hidup, tapi ada yang di langit dari para malaikatul muqarrabin dan para siddiqin dan muqarrabin. Terbukti dari riwayat Sahihul Bukhari, jika salah seorang ahlul badr, jika ia ditanya oleh jika ia wafat di dalam sebagai syuhada Badr, ibunya menangisi kewafatan anaknya dan datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau seandainya anakku masuk ke dalam surga, aku tenang. Tapi kalau matinya sia-sia, belum jelas kemana ruhnya, aku sungguh tidak akan pernah senang sampai aku wafat. Rasul menjawab, Inna ibnaki fi firdausil a'la, putramu sekarang ruhnya di firdaus yang tertinggi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cinta para sahabat Rasul pada sang Nabi melebihi cinta kepada seluruh makhluk lainnya, dan cinta kepada Allah tiada akan tercapai kecuali dengan cinta pada Sayyidina Muhammad, kekasih Allah. Wahibbuni billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi. Dalam riwayat lainnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Riwayat Sahih Bukhari, belum sempurna iman kalian sampai aku, kata Rasul, lebih kalian cintai dari keluargamu, dari ayah ibumu, dan dari seluruh manusia. Hadirin hadirat, itu merupakan derajat yang
sangat sulit kita capai, tapi kita sudah sampai di pintunya. Dengan hadirnya kita di majelis ini, tidak ada satupun yang membenci Sayyidina Muhammad. Tidak ada satupun yang tidak ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang tidak rindu melihat wajah yang paling indah dan paling ramah dan paling baik, yang tidak ingin mengecewakan perasaan orang Sayyidina Muhammad. Selain Rasul sallallahu alaihi wasallam pastilah mempunyai banyak kesalahan. Siapapun dia, kalau ia bukan Nabi dan Rasul, ia bukan maksum, pasti ada salahnya. Kalau tidak ada salahnya Nabi tentunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa setiap kali kita solat mengucapkan salam kepada para salihin itu disampaikan kepada para salihin di langit dan di bumi. Jadi saya katakan tadi dalilnya ada orang saleh di langit. Buktinya Rasul berkata kepada ibunda yang nangis tadi bahwa putramu di surga Firdaus yang tertinggi sudah nyampe ke sana. Di langit sudah masuk para muqarrabin dan siddiqin. Allahumma ja'alna minhum. Jadikan aku dan kalian di antara mereka yang ketika wafat bukannya melewati barzakh, lewat barzakh sebentar langsung ke Firdausul A'la, maksudnya menyambut kedatangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbuka surga Firdaus, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dengan orang-orang yang diizinkan Allah masuk Firdaus. Kita menjadi panitia penyambutnya. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cita-cita yang luhur, pahala yang luhur. Cita-cita yang hina bisa membuat kudrat kehidupan masa depan kita menjadi hina. Karena Rasulullah SAW bersabda, berhati-hati dengan khawatirku, dengan lintasan pemikiran. Karena Allah memberi dengan bisa saja Allah beri apa yang sedang terlintas dalam pemikiranmu. Jika pemikiranmu baik, maka bisa saja Allah berikan kebaikan itu padamu tanpa perlu kau berdoa. Tiba-tiba lintasan pemikiranmu menghina temanmu fulan, maka dalam sekejap bisa saja 1-2 tahun kemudian kau melewati nasib seperti saudaramu itu. Saudara-saudariku yang memuliakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamahu. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Al-insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersumpah la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi hati yang selalu berbuat jahat dan berbolak-balik antara baik dan jahat. Hatinya manusia. Hadirin hadirat, la uqsimu bi nafsil lawwamah, hati yang selalu ingin mengarah kepada dosa daripada pahala. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Adakah manusia mengira aku tidak mampu menghidupkannya kembali dari debu dan potongan tulang menjadi jasad yang kembali seperti aslinya? Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirin
qadirina ala an nusawwiya banana. Sungguh mampu, kata Allah SWT, mampu menghidupkannya kembali dari debu, karena Allah menciptakan mereka dari sebutir sel yang lebih kecil dari debu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, akan membangun kembali tubuhnya seperti bangunan yang dibangun secara tersusun, seperti Allah membangun sel sebutir berubah menjadi tubuh yang hidup. Yasalu ayyana yaumul qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, wa yahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bal yuridu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. Maka manusia mengira bahwa kami tidak bisa memadukan tulang-tulangnya yang sudah hancur menjadi kembali bersatu menjadi tubuh. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, Allah Maha mampu membangunnya kembali. Yuridul insan, yuridul insan, manusia itu menghendaki untuk menertawakan dan mengecoh Allah SWT. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bal yuridul insanu ala an najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bal yuridul insanu liyafjura amamahu. Manusia itu berani berbuat jahat di depanku, kata Allah. Padahal tidak ada satu makhluk pun kecuali berada dalam penglihatan dan pemantauan Allah. Yuridul insan liyafjura amamahu, dia berani berdosa di hadapanku. Yuridul insan liyafjura amamahu. Kalau kau renungkan ayat ini dan kau ulang-ulangi bahwa kau selalu setiap detik berada di hadapannya, bagaimana kita berbuat dosa kita di hadapan Allah? Yuridul insan liyafjura amamahu, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, mereka bertanya lagi. Sudah berdosa di depan Allah, pada malunya, tanya lagi kiamat itu kapan sih? Faidah barigal basar, ketika semua mata membelalak dari takutnya melihat ledakan yang muncul dari dalam bumi, berpadu lahar dan air lautan, dan benturan-benturan seluruh angkasa raya satu persatu saling hantam. Dan di saat itu faidah barigal basar wa khasafal qamar, bulan sudah hilang cahayanya. Jumi'a asy-syamsu wal qamar, bulan sudah dijadikan satu dengan matahari, tidak lagi menjadi dua warna. Bal yuridul insan yafjura amamahu, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Wa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-mafar. Baru saat itu manusia berkata, di mana tempat berlindung? Kalla la wazar, enggak ada tempat berlindung saat itu, kata Allah. Ila rabbika yawma idzin mustaqar, kau harus kembali kepada Tuhan dalam keadaan melihat langsung Tuhan dan bertanggung jawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagi insan yawma idzin ayna al-mafar, kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar, yunabbahu al-insan yawma idzin bima qaddama wa akhar, diberitahukan dan diberitakan apa yang kau perbuat dan apa yang akan kau terima. Ya Allah, bi syafaati sayyidina Muhammad, mana kami saat kau katakan yunabbahu al-insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Mana kami di saat kau tanyakan satu kenikmatan melihat yang tidak terbayar dengan ribuan tahun ibadah. Saat itu diberitakan apa dari dosa-dosa kami. Saat itu diberitakan amal pahala kami yang mungkin padanya riya, padanya ujub, padanya sombong, padanya makanan syubhat. Berkata Imam Syafi'i, aku takut pada amal pahalaku yang terbaik. Bagaimana aku tidak takut pada amal pahalaku yang dosa-dosaku?
Berkata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, ada orang-orang yang berbuat riya dapat kena dosa riya padahal dia sedang dalam keadaan sendiri, nggak ada yang melihat, tapi dia kena dosa riya. Gimana? Dia sholat sendiri, ibadah sendiri, dan matinya kalau ada orang yang lain yang lihat pasti muji aku, kena dosa riya, padahal tidak ada yang melihatnya. Inaqul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Nabi kabarkan kepada kami, kalau ibadah sendiri kau masih ingin dilihat orang, maka di saat itu kami akan menerima apa yang akan kami dapatkan setelah pertimbangan itu. Ya Allah, bi syafaati Sayyidina Muhammad, sampailah kita pada hadis luhur ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna billah ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Sungguh di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging yang sekepal saja kecil, tapi kalau ia baik, baik seluruh tubuhnya, kalau ia buruk, buruk seluruh tubuhnya. Ini perlu penjelasan. Ya, dalam bahasa Indonesia qalb itu artinya apa namanya, bukannya jantung, tapi yang dimaksud qalb dalam bahasa Arab adalah jantung. Ya, tapi di dalam bahasa Indonesia yang dimaksud hati, yaitu dikatakan qalb, bukan qalb itu jantung. Kalau hati kabid namanya di dalam bahasa Arab, kabid dalam bahasa Indonesia hati. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, qalb adalah yang berdetak, yaitu jantung. Itu qalb itulah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Makna hadis ini punya makna yang dalam. Makna yang pertama, makna yang zahir. Idza salahat salahal jasad kullu. Kalau si gumpal darah ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau buruk, buruk seluruh tubuhnya. Maksudnya kalau dia memompa darah kurang baik, berantakan seluruh tubuh ini. Jadi secara batinnya, kalau seandainya ia itu baik, penuh dengan sifat-sifat yang luhur, maka ucapannya luhur, penglihatannya luhur, pendengarannya luhur, perbuatannya luhur, dan segala-galanya penuh dengan rahmat Allah. Kalau sudah hatinya penuh dengan rahmat, maka ia menjadi matahari rahmat ilahi, pewaris dari para penyebar rahmat ilahi, pewaris daripada sumber seluruh rahmat ilahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang difirmankan oleh Allah, sirajan munira, pelita yang terang benderang Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menjaga para matahari hidayah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hadirin hadirat para nabi, para rasul ingin bersama kelompok para salihin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, bahwa berkata Nabi Allah Ibrahim, Allahumma alhiqni hikman, Allahumma habli hikman wa alhiqni bis-shalihin. Dalam surat yang sama Allah berfirman menceritakan doa Nabi Ibrahim, al-yawma la ilaha yawma la yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wahai Allah, beri, hadiahkan, anugerahkan padaku hikmah, yaitu ilmu, dan jadikan aku dalam kelompok para salihin, kata Nabi Ibrahim. Kurang soleh apa Nabi Ibrahim? Bukan ij'alni minas salihin, jadikan aku dalam kelompok salihin. Alhiqni bis salihin, susulkan aku kepada orang-orang yang saleh. Karena dia merasa dia sangat jauh dari orang saleh. Alhiqni, ayo kelompokkan aku, masukkan aku seperti orang yang tinggalan rombongan. Alhiqni bis salihin, tolong susulkan supaya aku bisa nyusul orang-orang yang saleh. Doa Nabi Allah Ibrahim sahibul Abul Anbiya, digelari Abul Anbiya karena paling banyak keturunannya dari Bani Israel menjadi Nabi dan Rasul. Lalu juga
memohon kepada Allah agar diselamatkan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada gunanya lagi harta dan tidak lagi berguna keturunan dan keluarga, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang baik, hati yang indah. Siapa hati yang indah yang melebihi hati yang penuh cinta pada Sayyidina Muhammad, yang hati yang terpenuhi cinta kepada Rasul, itulah yang akan dituangi cahaya cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ij'alna minhum. Kalau kita tidak mampu mencapai derajat itu tapi kita telah mendengarnya, maka semoga Allah tidak mewafatkan kita kecuali sudah mencapai derajat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ingin kita selamat, ditolong di dunia, di barzakh, di yaumul qiyamah. Oleh hari kiamat sudah jelas dijelaskan di majelis ini dan di mana-mana dijelaskan terus. Di barzakh banyak. Contohnya saat Rasul lewat dalam riwayat Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang seorang wanita yang biasa menyapu masjid. Mana wanita itu tidak kelihatan lagi, wafat ya Rasulullah. Marah Rasul, kenapa kalian tidak kabarkan aku? Karena kalau kami kabarkan saat itu kami menguburnya hampir larut malam ya Rasul, kasihan membangunkanmu. Ulani ila qabriha, coba antar aku kepada kuburnya. Di antara kuburnya Rasul salat gaib di depan makamnya, berjajar para sahabat. Selesai Rasul berkata, hadhil kubur mamlu'atud dhulm. Kuburan di sini penuh kegelapan, kata Rasul. Tapi nawwarallahu kuburahum bisalati alaihi. Tapi Allah terangi seluruh kubur mereka karena aku menyolatkan mereka semuanya. Hadirin hadirat, syafa'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur. Riwayat Sahih Muslim, syafaat Nabi buat para pendosa di dunia. Riwayat Sahih Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sudah hijrah ke Madinah, dua orang kakak dan adik ingin menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah. Maaf, bukan kakak adik, teman, kedua teman saling bersahabat. Tengah jalan satu temannya sakit, parah, tidak tahan, mengambil pisau dan memotong urat nadinya. Apa hukumnya? Murtad, bunuh diri. Tapi setelah dimakamkan mati, wafat tentunya, dikuburkan. Karena jalanan lama, masa itu 3 hari 4 hari perjalanan. Ia mimpi teman-temannya, mimpi gak bisa jadi dalil. Tapi lihat dulu riwayat selanjutnya. Ia mimpi temannya ini jumpa dalam kubur. Kamu yang wafat kemarin gimana? Aku jadi jalan sendiri menuju Madinah, jumpa Rasul. Ya, aku diampuni Allah karena aku ingin hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menuju Nabi Muhammad SAW, karena ingin jumpa dengan Nabi Muhammad, karena ingin sekampung halaman dengan Sayyidina Muhammad, bunuh diri. Tapi kecuali tanganku ini yang kupakai untuk memotong urat nadiku ini tidak diampuni Allah, tidak dimaafkan Allah. Maka ia bangun dari tidur sampai ke Madinah, ia cerita, ya Rasulullah, aku mimpi begini. Nah,
ini dalam ilmu hadis kalau sudah diceritain begini berarti sudah bukan mimpi hukumnya, karena sudah diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah keluar dari dalam mimpi, sudah nyampe pembicaraan, dilaporkan pada Rasul mimpinya dan Rasul membenarkannya. Apa kata Rasul? Rasul berkata, Allahumma ighfir waliyadi, Allahumma ighfir waliyadi. Hai Allah, ampuni tangannya. Hai Allah, ampuni tangannya yang belum kau ampuni, ampuni tangannya yang belum kau ampuni. Demikianlah Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kita tidak lihat salatnya Rasul. Kita punya guru dan sanad, namun tidak semua dari kita bisa melihat atau mengikuti perbuatan guru-guru kita secara mutlak, karena kadang-kadang kita main ikuti aja atau guru kita lagi kurang sehat. Guru saya kalau duduk tahiyatnya kok beda sama yang lain, saya ikutin guru saya aja, tanya dulu, jangan-jangan dia pernah kecelakaan duduknya jadi beda dengan yang lain. Jadi jangan sekarang taklid kecuali bil ilm, tanya kalau bisa. Kebetulan sekaligus ada pasokan buku yang bagus tentang salat-salat secara sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Sayyid Al-Habib Hasan bin Ali As-Saggaf dari Jordan. Beliau dari Jordan menulis buku tersebut. Buku tersebut sudah kita tarik 10.000, kira-kira 10.000 buku sudah bisa ditemukan barangkali di kios Nabawi bagi yang menginginkannya. Jadi bahasa salat-salat itu menurut dalilnya, rukunya Nabi itu bagaimana dalilnya dalam mazhab Syafi'i dan ini, dan itu Ahlussunnah wal Jamaah dikenal dengan nama Habib Hasan Jordan, Sayyid Hasan Jordan, karena memang tinggalnya di Jordan. Ya, silakan bagi yang ingin mempelajarinya, punya kemampuan untuk membelinya. Demikian, dan saya mohon maaf atas ketidakhadiran selama 1 minggu ini, karena ya barangkali dosa yang banyak jadi tidak diizinkan hadir di majelis menikmati wajah-wajah orang-orang yang indah dan niat yang suci. Tapi alhamdulillah malam ini Allah izinkan hadir di majelis Rasulullah SAW. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, demikian insyaallah guru mulia kemarin saya sampaikan juga tentang beliau memberikan beberapa pesan. Ada yang bisa saya sampaikan, ada yang tidak bisa saya sampaikan. Di antara yang bisa saya sampaikan adalah beliau menginginkan menghimbau kepada kita semua untuk membuat halaqah ibadah di rumah, ya, atau di mushola, di masjid. Misal si A ini sukanya Quran aja, dia udah bikin halaqah Quran, diajak teman-temannya ngaji, 5-6 orang pindah dari rumah ke rumah tiap malam atau tiap minggu. Yang ini sukanya ilmu fikih, cari ustaz fikih, pindah dari rumah ke rumah. Kenapa harus pindah dari rumah ke rumah? Supaya penduduk rumah itu yang kebetulan datang, yang kebetulan tinggal di situ ikut dengar juga, kalaupun niatnya nggak mau hadir. Itu maksudnya. Yang sukanya zikir, ya zikir, pindah. Maulid, ya maulid, pindah bikin 5-6 rumah, 10-20 rumah. Itu asal muasalnya majelis malam Selasa ini, majelis Rasulullah SAW, seperti itu asal muasalnya. Pindah dari rumah ke rumah, makin banyak, makin besar. Dan beliau mengatakan jika ini terus berakar ke dalam, ke masyarakat, mengenal kedamaian dan ibadah, jadi nanti munculnya generasi politikus yang ibadah, generasi pedagang yang suka ibadah, yang suka zikir, generasi selanjutnya ini orang-orang yang tarbiyah ibadahnya hidup lagi seperti yang masa-masa lalu. Jadi bukan hanya hidup untuk dunia saja, tapi di akhiratnya juga. Dan dia mengatakan kau jalankan ini akan kau lihat nanti khairul azim wa amrul katsir. Kau akan lihat kebaikan yang agung terbit dan kebaikan ya, dan hal-hal yang baik akan terbit dengan dahsyatnya dengan gerakan ini, insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga menyampaikan kepada kita untuk bersatu
jangan berpecah belah antara yang berbeda pendapat dengan kita. Kita dalam persatuan antara kita dengan ulama atau dengan majlis taklim lain, dalam persatuan antara sesama muslim, dan jauhkan benturan dengan yang berbeda agama, dan jauhkan benturan dengan pemerintah, jauhkan benturan dengan segala hal kecuali yang mengganggu kita. Kalau yang mengganggu kita itu sudah instruksi dari Allah. Kalau diperangi kita jangan diam aja. Ya, kalau nggak diperangi jangan sampai kita yang memulai. Demikian saudara-saudara yang saya sampaikan. Selanjutnya tugas-tugas lainnya mungkin akan saya sampaikan ke para alumni nanti kalau ada waktunya, insyaallah. Demikian, dan salam ta'zim beliau untuk kita semua, karena beliau tidak bisa hadir di tahun ini, kecuali tahun depan Muharram lagi beliau tidak bisa hadir. Salam hormat dari beliau untuk hadirin hadirat dan para pecinta beliau di Indonesia, dan kita doakan beliau semoga selamat dalam perjalanan. Beliau kali ini keluar dengan safari perjalanan yang terlama sepanjang hidupnya, hampir mencapai 3 bulan. Beliau keluar dari Tarim Hadramaut untuk terus mengelilingi benua Eropa, Amerika dan Australia. Hampir 3 bulan. Belum pernah beliau keluar sepanjang ini waktunya. Semoga dilimpahkan Allah kekuatan, ketenangan dan kesuksesan dalam dakwahnya, dakwah yang tenang, dakwah yang penuh dengan keluhuran, dakwah yang penuh dengan kedamaian di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita, memuliakan kita, melimpahkan pada kita kebahagiaan dan keluhuran. Amin Allahumma amin. Kita berdoa agar semua hajat kita terkabul. Hajat kita dunia dan hajat kita akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya akan saya sampaikan orang saya yang mendatang karena akan memakan waktu. Kita berdoa bersama. Seluruh hajatmu sebutkan lahir dan batin, sebutkan dalam hati. Hajat yang di dunia, hajat dan akhirat sebutkan dalam hati saat mengingat nama Allah, sambil hatimu terus mengagungkan nama Allah. Ingatkan hajat-hajatmu, tenggelamkan di samudera namanya. Faqul jami'an ya Allah. Sejukkan hati kami dengan nama-Mu, tenangkan hati kami dengan cahaya-Mu, ya Allah. Singkirkan kesulitan kami dan leburkan demi kewibawaan-Mu, ya Allah, 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 ya Allah. Beberapa bulan yang lalu kami diancam gunung berapi. Hampir seluruh pulau Jawa akan dihantam dengan gunung berapi. Seluruh gunung berapi aktif, siap meletus, dan sebagian telah meletus. Kau padamkan dengan datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad, ya Allah. Kewibawaan-Mu terbit dengan munculnya para pecinta Sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Limpahi kami kebahagiaan, limpahi kami kemakmuran, limpahi kami ketenangan, limpahi kami kesembuhan dan afiat. Di antara kami yang dalam kesedihan, cabut kesedihannya,
tertunda. Buka niat-niat yang tertunda hingga tidak lagi tertunda. Ya Allah, Ya Allah. Kau naikkan air tsunami menghantam 50 kota. Ya Allah. Kau maha mampu menghancur leburkan seluruh permukaan bumi dan alam semesta dalam sekejap. Hancurkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Limpahi kami rahmah. Di sana muncul tsunami yang dahsyat dari lautan. Kami minta pula muncul dari samudra rahmat-Mu. Tsunami yang muncul di bumi Jakarta berupa rahmat-Mu, bukan air dari lautan, tapi air dari samudra rahmat-Mu, yang membuat seluruh hajat kami terkabul, yang tidak terlihat mata, kemakmuran dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah. Tiada nama lebih berwibawa dari nama Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ratusan ribu wafat dalam beberapa detik jika kau kehendaki. Namun jika kau kehendaki, ratusan ribu diampuni dan masuk surga dengan kehendak-Mu. Ya Allah, tiada yang mustahil bagi-Mu. Malam ini 50.000 muslimin muslimat berdoa, leburkan seluruh dosa, ganti dengan rahmat dan pengampunan, kabulkan segala hajat, singkirkan segala permasalahan dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبات insyaallah ta'ala. Amin. Satu lagi pengumuman, satu lagi. Mohon maaf saya tidak hadir di TV1 hari Minggu yang lalu yang sudah direncanakan diundang. Mohon maaf saya tidak hadir. Lalu juga majlis-majlis yang sebelumnya tidak saya hadiri. Jadi insyaallah jangan risau, niatmu ikhlas maka tetap keluhuran terbit dari setiap langkahmu. Ya, bagi kau yang di rumah atau tempat lain hadir tetap majlis, saya akan usahakan terus hadir majlis. Lalu selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah ketertiban yang semakin harus kita jalankan. Ya, yang pakaian helm diusahakan untuk digunakan. Ya, saya nggak biasa pakai helm kemana-mana, ya oke, kemana-mana nggak pakai helm, tapi pengajian pakai helm itu. Ya, betul kan? Jadi kita jadi panutan ini yang paling besar. Biasanya yang kecil diikuti di belakang, arah yang paling besar, yang paling besar kemana diikuti, paling besar terus melantur terus salah dan melanggar lalu lintas, ya belakang-belakang ikut. Jadi kita harus jadi panutan.
jadi panutan. Yang enggak punya rezeki beli helm, semoga dilimpahi rezeki oleh Allah. Yang betul-betul susah, enggak bisa banget beli helm, mudah-mudahan jadi nanti bukan satu helm beli helm, jadi beragam helm sukses. Amin, Allahumma amin. Ya, insyaallah. Jadi kita jaga nama baik kita semampunya. Demikian doa penutup oleh Habib Abdul Rahman Al-Habsyi. Tafadhal masykur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdhalul afdhalu ana wan nabiyyuna min qabli la وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه